mengerjakan UTS 2 via model e-learning ya. UTS 2 via model e-learning. Nah, soalnya itu sebetulnya hanya 2 soal saja. Ya, soalnya hanya 2 soal saja, tapi mengerjakan full seperti contoh latihan soal. Coba Anda buka aja contoh latihan soal untuk refrigerasi ya di bab 10 ya. Dan untuk siklus Brayton-nya yang keluar adalah yang modifikasi ya. Anda buka saja contoh soalnya ya. Kemudian nah kan di situ untuk mengerjakan, kalau misalkan kita lihat dari contoh soal ya, tahapan mengerjakannya itu kan banyak ya. Pertama mengerjakan apa? Asumsi, kemudian mengerjakan, ini saya lagi nyari daftarnya ya. Terus saya mana, saya padahal kemarin naruhnya di sini, agak lama nih. Atau saya buka dulu e-book aja ya, biar sambil memperlihatkan contoh soal refrigerasi. Kemarin sudah kan diperlihatkan contoh soal refrigerasi dari e-book belum? Dari buku muda. Dari buku Moran. Yang keluar adalah siklus kompresi uap. Ya, refrigerasinya siklus kompresi uap, siklus-siklus yang lain tidak, ya. Nah, contoh soal untuk ideal for compression refrigeration cycle itu ada di 10.1. Coba saya buka dulu. Ya. Nah, sudah terlihat di layar? Ya. Sudah terlihat di layar. Nah, sebetulnya untuk UTS 2 besok, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini daftarnya nih, ini daftarnya. Saya akan nyelip ya di matematika. Oke, sebetulnya kayak gini kan ya. Nah, betul kelihatannya nih di layar nih. Kelihatan ya. Oke, tahapan mengerjakan misalkan untuk siklus refrigerasi seperti ini kan ya. Nah, Anda coba nanti untuk ujian itu ya seperti ini mengerjakannya, tapi tidak usah pakai gambar skema lah. Cuman gambar ini penting nih, gambar PS kerjakan aja di kertas ya. Jadi Anda perlu kertas kosong untuk mengerjakan soal PS 2 ya. Kerjakan aja ini karena ini perlu, maksudnya untuk kita melihat oh iya isentropik, oh iya di titiknya di cair jenuh atau uap jenuh, oh iya di super panas, misalkan biar kelihatan gitu ya, oh titiknya cair jenuh, nanti tabelnya Anda cair jenuh. Nah, cuman pertanyaannya dibagi-bagi ya, misalkan untuk pertanyaan nomor 1 berapakah W, misalkan Anda jawab ini gitu ya, jawabannya aja yang di sana. Pertanyaan nomor 2, berapakah Q? Anda jawab. Pertanyaan 3, berapakah COP? Pertanyaan 4, berapakah COP Carnot? Misalkan, ya. Pertanyaan nomor 5, berapakah Q kondensor? Misalkan, ya Anda hitung aja, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya soalnya 2 soal. Brayton-nya modifikasi siklus Brayton dan siklus refrigerasi, tapi berarti 2 soal dibagi 5 ya. 5 soal untuk siklus kompresi, siklus refrigerasi, 1, 2, 3, 4, 5 gitulah ya, atau bisa diacak 1 refrigerasi, terus 7 misalkan 8 gitu ya, nanti sisanya Brayton modifikasi gitu ya. Jadi begitu Anda baca soal tuh jangan pusing ini soalnya banyak gitu ya. Terus pas Anda buka yang berapakah FVC atau COP misalkan ya, yang ini misalkan COP, wah berarti 1 soal ngerjain waktunya begini, nah enggak gitu ya. Jadi cuman kerjakan aja di kertas, soalnya dibagi-bagi.
ya. Tapi cuma 1 dan 2 sama. Oke? Bu, ini ya. Bu tanya itu saya semua. Gimana kalau sebentar Anda suaranya kecil, saya besar dulu. Apa? Itu nanti UTS-nya isai, Bu. UTS-nya itu makanya saya bilang ya. Jadi Anda mengerjakannya esainya di kertas ya. Tapi yang diminta adalah jawaban ABCD-nya. Jadi apa itu? Kalau untuk waktunya berapa? Pokoknya cuma 10 menit lah waktunya ya. Enggak esai upload enggak. Jadi cuma ABCD waktunya sebentar 10 menit. Makanya Anda gitu kerjakannya. Baik. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai minggu depan? Karena takutnya shock gitu ya. Hah? Soalnya banyak gitu kan. Padahal waktunya cuma 10 menit gitu ya. Jadi tidak ada waktu untuk ngelamun gitu ya. Pokoknya Anda kerjakan aja lah. Gampang sih kalau soalnya gampang. Dari saya soalnya gampang, daripada soalnya esai. Oke lah ya. Oke. Ada lagi? Oke, sok lah yang refrigerasi atuh. Nih, itu sudah ada daftarnya. Refrigerasi itu Singgi, Taufik Ikhwan, kelompoknya Singgi aja lah pokoknya. Sok, Singgi, Gi. Presentasikan, Gi. Kemudian nanti yang irreversibelnya kelompoknya Sobari Akbar. Salman, Ibu, sama Salman. Sama Salman. Iya. Maksudnya kan apa? Ininya kan belum di apa itu namanya? Belum di ini itunya. Itunya belum di ini. PDF-in. Oh, nggak usah, di Word aja. Di Word aja sekarang presentasi gini, presentasikan aja. Kalau saya stop sharing. Oke, Anda liatin aja udah sampai mana gitu. Belum selesai nggak apa-apa. Bentar, Ibu. Oke. Salmannya ada nggak ini? Salman ada nggak, Man? Cek aja di sini di daftar hadir di atas. Muhammad Salman ada tuh. Ada Muhammad Salman di sini. Jangan tidur lagi ya, Man ya. Buka virtual terus tidur lagi meren, soalnya nggak ada suaranya. Bentar Bu, ini saya joinnya di HP soalnya. Oh, ya udah. Atau mau yang irreversible dulu refrigerasinya, yang Sobari, Khairul Rahman, kelompoknya dia lah. Silahkan. Sama Randy. Oke, tadi teh Gazi Ahmad ya, Gazi Ahmad. Aziz, siapa tadi teh? Gazi Ahmad. Yep. Sama Rizky Jar. NRP 103, Bu. 103. Terus 107, Bu. 107. Terus 116, Bu. 116. 116. Oke, siklus Brighton modifikasi ya. Tapi rada hese ini.
Karena modifikasinya banyak, terserah Anda aja. Ya. Hayo atuh yang refrigerasi mana? Taruh. Oke, Sobari boleh di zoom lagi sedikit ininya. Oke, lagi. Nah, oke. Cukup. Atasnya mana? Stage 1 aja langsung. Atasnya ini, Bu. Langsung stage 1. Oke, nanti Anda tambahin ini atuh ya, copy paste aja gambar skema siklus refrigerasinya irreversible dan diagram mau TS boleh, mau PH boleh ya, diagram dan diagram 1 di atasnya ya. Iya, Bu. Oke, jadi biar tahu ini itu apa gitu kan siklus refrigerasi ya. Oke, masuk kompresor ya. T1 dan X masuk kompresor. X? Iya, Bu. Ada X gitu kompresor? Nggak boleh ah. Kompresor kan harus... Lihat di PPT itu, Bu. Hah? Lihat di PPT ada T1 sama X1. PPT siapa? PPT saya? Iya, yang contoh soal, Bu. Wah, oke. Coba saya lihat dulu ya. Karena di masuk kompresor, ini siklus refrigerasi kan? Iya, Ya. Bu. Masuk kompresor itu tidak boleh ada cairannya. Ntar saya lihat dulu. PPT yang kemarin yang Iya, Bu, yang di slide 11 kalau nggak salah. Oke. Oh, astagfirullah. Ini mah bukan, saya salah ngasih, saya ngasih ini enggak? Jangan-jangan siklus Rankine, enggak? Bab 10 ya? Yang 10, bab 10. Bab 10. Contoh soalnya. Contoh soalnya ada. Oh. Iya. Akses sama dengan saat ini contoh soalnya dari Pak Ridwan ini. Jadi saya kemarin jadi X sama dengan 1 itu maksudnya adalah uap jenuh ya. Maksudnya adalah uap jenuh X sama dengan 1. Nah, minimal ini kan contoh soalnya ya. Contoh soal ini dia kebetulan di uap jenuh. Minimal betul uap jenuh ya. Tapi bisa juga ke arah gas gitu ya. Bisa juga ke arah gas. Nah, ini untuk yang lain juga ya. Barangkali nanti UTS 2-nya bukan uap jenuh, barangkali di super panas ya. Ke arah uap super panas ya. Hati-hati gitu ya. Jadi X di sini maksudnya dia uap jenuh pas di kalau uap jenuh di mana sih? Coba Anda ini dulu, tutup dulu share screen-nya. Share screen-nya tutup dulu. Coba saya mau liatin yang di itu. Kebetulan di soal tidak ada gambarnya ya. Tidak ada gambar apa namanya itu? Bolehlah di sini lah. Tidak ada gambar skema untuk ininya ya. Ini saya dari Pak Ridwan ini contoh soalnya. Untuk lebih enak
enaknya sih lihat aja contoh samurannya. Nah, seperti di sini lihat nih ya. Lihat di sini, grafik TS lihat. Bisa saja titik 1 itu di titik uap jenuh. Ya, kalau tidak ada keterangan apa-apa, dia titiknya uap jenuh. Maksudnya X sama dengan 1. Ya, sebetulnya nggak usah dicantumin X sih. Langsung aja Anda tulisnya uap jenuh. Gitu ya. Oke, jadi beberapa buku kan melihat sudut pandangnya, ada yang nulis uap jenuh, ada yang X sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau saya lebih enak kalau namanya X, berarti bisa di sini, bisa di 0,8, 0,5 kan gitu ya. Tapi kalau uap jenuh udah pasti X sama dengan 1 gitu. Jadi langsung aja uap jenuh. Kalau di Moran gitu kan langsung aja uap jenuh. Oke, kemudian bisa juga kita lihat yang lainnya. Nih, lihat. Ini diagramnya pH, tapi sama itu ya. Bisa juga X titik satunya di uap super panas. Geser dia dari uap jenuh geser ke kanan gitu ya. Bisa juga di situ. Jadi kalau menurut saya ya, yang penting di state 1 itu ada tingkat skala 1 itu adalah tekanan berapa dan temperatur aja. Kalau memang misalkan tidak diketahui dua-duanya, misalkan tekanannya tahu tapi temperaturnya enggak, oh berarti dia langsung aja uap jenuh gitu ya. Langsung aja di titik uap jenuh gitu. Ya. Atau bisa jadi lihat aja di tabel pada tekanan sekian temperaturnya berapa, temperatur jenuhnya berapa, gitu ya. Bisa ya? Oke ya? Oke, silakan di-share lagi. Jadi kalau menurut saya stage 1 itu, silakan Sobari Akbar share lagi. Jadi kalau menurut saya untuk refrigerasi tingkat keadaan satunya, stage satunya di situ temperatur 1 boleh dan tekanan 1 aja. Ya, kalau misalkan di soal hanya diketahui salah satu aja, tekanan aja atau temperatur aja nggak apa-apa. Kan nanti tinggal lihat di tabel berapa. Misalkan diketahui temperatur aja, ya, berapa tekanan jenuhnya, atau diketahui tekanannya aja, berapa temperatur jenuhnya, itu ya. Kalau dua-duanya diketahui kan tinggal masukin ke sini. Berarti kalau dua-duanya diketahui berarti dia super panas ya. Kita langsung pakai tabel yang super panas untuk R134A atau R22 atau R12, tabel A berapa super panasnya kita lihat di buku. Itu ya. Oke ya. Sip ya. Ini untuk berlaku untuk yang lain juga ya. Jadi kita apa sih namanya tuh contoh formatnya kelompok yang bikin, tapi nanti pertanyaannya untuk semua orang. Ya. Pertanyaannya kan ini tinggal di-share aja formatnya ya. Oke? Ya. Coba Sobari bisa diganti dulu di situnya, jangan X. Diganti P aja. P1. Oke, kemudian temperatur kompresor exit. Kompresor exit state 2. Oke. Anda boleh sambil buka diagramnya ya. Kompresor oksid, oke. H1 dan nah, untuk inlet ya, yang perlu dicari apa lagi? Itu kan diketahui. State 1 diketahui. P1, P1. Yang perlu dicari apa? H1 perlu nyari kan? H1 bukan kompresor exit, berarti H1 kompresor inlet ya. Jadi pindahin aja H1-nya ke atas, S1-nya ke atas. Betul nggak? Kan tingkat keadaan 1. Betul nggak? Betul ya? Oke. Itu H1-nya ke atasin. S1-nya ke atasin ya. Nanti kan tinggal dari tabel cari. Berapakah H1? Paste. Oke. Berapakah S1? Copy paste aja, copy paste. Jangan di-cut paste aja. Nanti ditanyakan soalnya di step 2.
Tuh. Nah, di step 2 baru S1 ini yang tidak isentropik ya. Di step 2 baru ditanyakan kan S2S sama dengan S1. Nah, yang ini yang bawah ya. S2S sama dengan S1 betul, itu sama dengan berapa? P2S sama dengan berapa? Kemudian ditanyakan lagi H2 sama dengan H2S sama dengan berapa di kompresor exit. Jadi S-nya diganti atau di delete dulu, boleh nanti di bawahnya dikasih H2S berapa. Oh, ini di bawah nih, kondensor exit. Nama kondensor exit makan berapa kondensor exit? Hah? Coba unscreen dulu apa namanya? Off dulu presentasinya. Coba saya lihatin punya saya. Ya, dari Anda maunya dari buku atau dari ini? Lihat nih. Ya. Ini kan di sini lihat. Ya. Inlet kompresor inlet di titik 1. Ya kan? Kompresor inlet di titik 1. Oh, Anda ngelihatnya yang ini ya? Oh, enggak, ini tuh kompresor exit H2S dan T2S, kompresor inlet H1 dan S1. Kamu lihatnya salah, ini bukannya punyanya ini punyanya state 1, ini punyanya state 2. Ya, tingkat keadaannya 1 ya dengan 1, state 1 berarti semuanya 1 1 1 1, state 2 2 2 2 2 atau 2S 2S gitu ya. Ini lagian ini yang ini bukannya irreversible loh, ini yang siapa ada yang apa? Kayak gitu ya. Jadi kita lihat di ini aja, lihat di grafik aja, lihat nih. 1 di sini inlet kompresor inlet ya. 2 di sini, lihat 2 di sini titiknya. Lihat di grafik, lihat di skema. 2 adalah kompresor exit. Betul ya? Nanti dibetulkan aja coba. Langsung Anda woodnya dibetulkan. Woodnya langsung dibetulkan ya. Jadi dua-duanya di step 2. Semua 2 di step 2. Ya. 3 kondensor exit itu 3. Kondensor inlet sama dengan kompresor exit sama. Jatuhnya titik 2 lah ya. Titik 2. 3 kondensor exit. 4 katup ekspansi atau expansion valve, exit atau inlet evaporator. Ya. Exit katup ekspansi dan inlet evaporator. Ya, jadi kalau di sini state 2 adalah H2S, T2S gitu ya. Tapi ini untuk yang punyanya Singgih tadi, sedangkan Anda harus tambahin lagi mencari H2. Habis H2S tambahin mencari H2. Ya. Kemudian state 3 condenser exit ya. H3S3 pokoknya 3 di semua angkanya 3 berarti tingkat keadaan 3. Semua yang angkanya 4 berarti tingkat keadaan 4 gitu. Oke, dibetulkan dulu. Ya. Oke, coba untuk yang kelompoknya Singgih dulu deh. Nanti Sobari tambahkan itu ya, tambahkan skema dan diagram TS-nya. Oke, coba kelompoknya Sobari. Kelompoknya Singgih. Salman. Oh iya, Bu. Iya, Bu, ini mau di screen dulu, Bu. Bentar, Bu. Yang Salman bisa nggak itu ditampilin? Oke.
Mukanya gini kan, Bu? Waduh, coba besarkan lagi. Zoom, di zoom, di zoom. Ngambilnya dari buku, Bu. Iya, nggak apa-apa. Moran Shapiro yang ada contoh soal itu, Bu. Boleh. 1 sampai 3. Terus coba, kan ini soal solusi itu karena satu. Maksud saya tuh gini, jadi kalau saya ganti, jadi ini solusinya di kiri aja nanti ya. Jadi nggak Jadi ada untuk soalnya nggak usah ditulis ulang, Bu. Tulis ulang apa-apa, ya boleh kayak gini, boleh lah. Coba, terus ke bawah lagi coba. Asumsi, terus ke bawah lagi. Skema, oke. Terus ini nggak ada. Ya, jadi ini ke kiriin aja di bawah sini, di bawah. Solusi ke kirikan aja. Yang di kolom kedua, ya. Kolom kanan dipindahkan ke kolom kiri sampai. Tapi ini bisa diklik nggak? Bisa diisi nggak? Coba pindahkan dulu ke kolom semuanya. Di bawahnya aja, di bawah. Wah, banyak pisan. Enggak, ya disitulah boleh. Satu aja padahal. Jadi delete aja solusi. Contoh. Coba sekarang kalau saya cek ya, tes nih. Ini dari Moran nomor berapa? Yang mana, Bu? Yang ini yang ditulis. Yang 10.1, Bu. 10.1 bawahnya? 10.2 sama 10.3, Bu. Oh, sebentar deh saya cek dulu. 10.1, 10.3 ya pokoknya. Udah bagus nih, tinggi udah bagus ya. Kayak gitu, itu 10.1, 10.3. Oke, 10.3, 10.2, 10.1. Oke. Ya, coba sekarang kalau Cing mana? Dari atas coba. Dari soal paling atas. Oke. R134A, mana paling atas soalnya? Jangan gitu. Ya, itu ya paling atas sudah. R134A adalah folder kerja dalam siklus pendingin kompresi uap ideal ya, yang berhubungan dengan thermal pada daerah dingin 0 derajat, daerah hangat 26 derajat Celcius. Oke, sekarang kalau saya ganti ya, fluidanya jangan. Nah, sekarang tuh copy paste soalnya di sini sama kamu ya. Tapi R134, jadi soalnya mau ditulis boleh, mau di copy dan situ boleh ya. Soalnya adalah saya bacakan ya. R134-nya saya ganti dengan sebentar. R22. R134-nya saya ganti dengan R22. Oke, R22 adalah fluida kerja dari siklus pendinginan. Nah, gitulah. Ya. Kemudian atau gini, R22 ya adalah fluida kerja dari suatu siklus kompresi uap ideal. Copy paste aja lah. Soalnya ya.
Sudah? Oke. Terus pokoknya sama persis, terus pokoknya temperatur soalnya sama persis. Cuman temperatur daerah dinginnya minus 40. Yang 0 derajat diganti minus 40. Temperatur daerah dinginnya minus 40. Ya. Sudah? Oke, temperatur daerah hangatnya atau daerah panasnya, temperaturnya enggak minus, 32 derajat Celcius. 32 derajat Celcius. Tapi dan ya, 32 derajat Celcius dan 9 bar. 9 bar. Dan 9 bar. 9 bar. Gimana, Bu? Dan 9 bar. Sembilan bar. Berarti tekanan, ada tekanan. Oke, titik. Oke. Titik ya. Nah, berarti ini uap jenuh masuk kompresor pada temperatur? Yang mana, Bu? Yang ini. Uap jenuh masuk kompresor pada temperatur, seterusnya. 0 derajatnya ganti ya. Berarti 0 derajatnya ganti berapa? Kan tadi temperatur dinginnya minus 40 derajat Celcius. Berarti uap jenuh masuk kompresor pada temperatur minus 40 derajat Celcius. 40 derajat Celcius. Dan, nah ini bukan cairan jenuh. Delete sampai cairan jenuh. Dan meninggalkan kondensor pada temperatur 32 derajat Celcius. Cair jenuhnya delete. 32 derajat Celcius dan 9 bar tadi. Jadi saya nggak mau cair jenuh, ya. Oke. 32 derajat Celcius dan 9 bar. Nah, jadi ini karena di soal, ya, di state bahwa dia tidak cair jenuh, tapi ada tekanannya, ada temperaturnya, berarti dia adalah subdingin. Ya, subdingin. Oke, laju aliran masanya 15 meter kubik 15 meter kubik per menit. Meter kubik per menit. Min aja, min. Oke. Laju aliran masanya di delete, laju aliran volumetrik atau debit ya. Di atasnya, bukan yang itu, di atasnya. Nah, masa volumetrik aja. Oke, laju aliran volumetrik jet pendingin adalah sekian. Oke, kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Sama lah. Yang ditanyakan adalah daya, kapasitas pendinginan dalam ton, dan koefisien kinerja sarwa lah. Oke, kira-kira solusi mah copy paste. ABC aja, dia nggak usah. Nah, cukup itu aja. Rumusnya, Man.
rumusnya ada nggak itu, Man? Yang untuk daya kompresor itu. Gimana? Rumus yang ini solusi A daya kompresor dalam kilowatt. Tadi kan di bawah ada tadi yang dipindahin ke bawah ya. Nah ini copy paste aja. Cari tingkat cadang 1 dulu ya. Satu-satu lah, jangan semuanya. Tingkat cadang 1 dulu aja biar nggak bingung. Boleh diagram PS-nya dulu, boleh diagram. Atau nggak usah lah, kita langsung. So, copy paste. Nah, tabelnya mungkin yang harus diganti ya. Tabel temperatur, ya, besok ya lah, kumaha. Itu minus 40 ya. Minus 40. Itu kalau yang minus 4. Minus 4. 22 yang H1-nya itu 222.88, sedangkan terus yang S1-nya 0.9560. Oke, sebentar. Ini mah yang Sius pakai ini. R22, Bu, atau Ya, yang... R22. Temperaturnya tadi berapa? Salah, Bu. Salah. Maaf. -135 yang A1-nya. Temperaturnya berapa? Temperaturnya kan minus 40, Ibu. Oke, minus 40. Jadi satuan vapornya itu 100.35. Itu di saya. Pakai yang R22, Bu. R22. Tabel berapa sih R22-nya? A7E. Kok Harusnya yang mana, Bu? 40 derajat Celcius. Minus 40 derajat Celcius. Minus 40. Kalau derajat Celcius nggak ada kalau itu berarti Fahrenheit. Fahrenheit. Coba cek lagi tabelnya. Bentar, Bu. Ya, sama yang lain ini juga ya. Nanti saya tanya yang bukan kelompoknya Singgih ya. Cara mengerjakannya kayak gini berarti. Harusnya pakai tabel yang berapa itu, Bu? Lihat tabelnya. R22 tabel berapa? Tadi berapa tadi tabelnya? Kan ini ada yang R22 tuh tabel A7E sama vapor. Nah, kalau berarti dia English. Satuannya dalam derajat Fahrenheit. Kalau yang SI-nya yang derajat Celcius berarti A7. Kamu pakainya A7, jangan yang ada E-nya. Coba cek di A7, sama kan R22 juga? Bentar, Bu, belum di. Kayak gitu ya. Oh iya, Bu. Salah, Bu, maaf, Bu. Iya. Nah, ya yang lain juga gitu ya. Ini buat yang lain juga sama nih. Jadi sekalian Singgih yang menerangkan gitu ya untuk yang lain. Oh, jadi 233, Ibu, 233. 233,27 betul ya. Terus satuan vapornya 1.0005. Enggak.
Sebentar. Sebentar ini ada. Terus apa? 1, bukan titik, itu koma kalau bahasa Inggris, titik jadi koma. 1,0005 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke. Enggak boleh. Tekanan pada keadaan 2S adalah tekanan Aduh, lupa lagi aku cari ininya. Bentar ya man ya. Lupa lagi aku. Ini kalau nggak salah tuh di ini ya. Yang tingkat keadaan 2 lupa lagi Bu caranya Bu, soalnya belum ini. Mana tingkat keadaan 2? Ini tuh caranya. Kamu suaranya kecil banget, jadi harus saya maksimalin ini kalau ngomong. Tapi kalau orang lain ngomong jadi keras banget. Oke. Tingkat keadaan 2 apanya yang sama dengan tingkat keadaan 1? Tingkat keadaan 2 lihat di flowchart-nya. Flowchart, diagramnya coba. Apanya yang sama? Apanya yang sama? S-nya ya. Betul? S-nya yang sama. Ya. Oke, coba Singgi boleh di off dulu aja. Oh iya Bu. Di off, terus di save dulu ya. Di save, coba kirim ke grup WhatsApp. Enggak boleh. Salman. Save dulu grup WhatsApp ya. Dikirim ke grup WhatsApp ini Bu, semua? Yang moodnya aja. Terus kirim ke WhatsApp. Bentar Bu. Oke, Singgi, saya kasih poin nilai ya. Tapi masih kecil ya. Untuk soalnya kan tadinya tuh ini tuh cuman apa mau menanyakan dulu seperti ini atau bukan kayak gitu. Baik, nilai tabungan ya. Nanti kan bisa diperbaharui lagi.
Jadi kedepannya lagi tuh lebih detail atau gimana, Bu? Iya, jadi saya maunya Anda mengerjakan soal, ya, satu soal ini, tapi iya gitu, ada soal baru, boleh lihat ke contoh soal atau pokoknya copy paste persamaannya. Kalau udah bisa, tinggal copy paste persamaan aja kan. Jadi tinggal kayak ganti temperaturnya berapa aja gitu ya. Kayak gitu kayak barusan. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Coba udah dikirim ke grup WhatsApp. Nanti saya mau tunjuk nih yang ada di sini, yang bukan kelompoknya Singki. Untuk mengerjakan tingkat keadaan 2. Anggarnya ini bau. Aduh. Bunda tadi. Bunda. Boleh diperiksa Bu, itu udah dikirim. Oke, sudah ya. Oke, coba Sandy Rizky bisa mengerjakan untuk tingkat keadaan 2-nya. Bentar Bu, lagi dicek dulu Word-nya. Oke, sok. Oke, coba yang lain mengerjakan secara manual ya di kertas masing-masing ya. Soal yang barusan yang sudah ada di grup WA ya. Soalnya sudah ada di grup WA, coba dikerjakan di kertas. Yang sudah selesai, misalkan Bu, saya sudah selesai tingkat keadaan 2. Nanti saya tanya, yang sudah selesai tingkat keadaan 2 siapa? Raise hand langsung ya. Share screen langsung nanti dapat nilai gitu ya. Sudah selesai tingkat keadaan 3 siapa? Langsung angkat tangan, share screen, langsung dapat nilai. Ya, cepet-cepet aja. Yang paling cepat yang dapat nilai. Oke, ini buat yang lain ya. Sambil nunggu Sandy.
Ya, silakan raise hand yang sudah mengerjakan teknik keadaan 2. Sudah? Ya, sudah? Bunda aku pengen cek. Hayo. Jadi semedi begini. Ini jam 9. Hai, siapa? Yang mau, Yang mau angkat tangan? Nggak ada nih, masih belum ada. Kalau teknik keadaan 3 bisa? Cung, dapat nilai, dapat nilai. Ayo atuh. Oke, sampai kumaha itu. Oke lah, yang siklus Brighton, siapa yang siklus Brighton? Brighton yang standar aja dulu, standar siklus Brighton. Sok. Presentasi di screen. Coba saya mau lihat tuh.